Sayyidina Muhammad. Kemudian berikutnya akan ada sedikit sambutan dari perwakilan ojek stasiun Ancol dengan Bapak siapa kira-kira yang diminta? Bang Ambon. Pak Ambon, ini beliaunya orang NTT, tapi dipanggilnya Ambon. Kami mewakili daripada warga ojek areal stasiun Ancol ini, izinkanlah Pak RT juga semua rekan-rekan komunitas ojek yang ada di sekitar stasiun Ancol, yang tentunya saya tidak bisa satu persatu namanya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wartani Rijal. Saat ini saya diberi amanah untuk mengelola atau menjalankan tugas di stasiun Ancol. Saya mulai bekerja di kereta api mulai tahun 2001, jadi sudah hampir 25 tahun. Alhamdulillah sudah pernah bertugas di beberapa stasiun, Pak. Dan satu yang mau saya garis bawahi dari pengalaman itu, salah satu hal yang terpenting kalau bahasa rakyat itu ya layan koordinasi internal. Juga yang terpenting adalah ketika kita menjalin komunikasi dan berhubungan dengan pihak-pihak internal. Yang internal itu antara lain seperti RT, RW atau perangkat Polri. Dan salah satunya yang paling berkesan dan tentunya juga dari pengalaman itu, salah satunya adalah dari rekan-rekan komunitas ojek. Biasanya di manapun stasiun pasti ada, dan tentunya kita juga diamanahkan dari perusahaan ini untuk bisa menjalin silaturahmi, bisa menjalin komunikasi, dan insya Allah kedepannya tentunya aturnya silaturahminya bisa lebih baik. Alhamdulillah selama di sini agak dapat bantuan dari rekan-rekan semua, dan alhamdulillah bisa kembali dengan orang tua. Dan ini banyak bantuannya. Mudah-mudahan depan tentunya komunitas kita dan silaturahmi kita bisa terjalin dengan baik. Akhirnya itu lagi dari saya, Bapak semua. Mudah-mudahan juga baik untuk hari ini aja, untuk besok tentunya kita yang terbaik. Amin. Itu dari saya. Apabila yang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak akan melihat acara inti dari silaturahmi kita pada malam ini. Kita akan sama-sama dengarkan nasihat dari guru kita Al-Mukarram. Wow. Sampah. Sampah sini, Sam. Wow.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى وعلى سيدنا نوح وعلى ابن آدم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد. Para sesepuh di stasiun ini dan para hadirin, para komunitas, saudara-saudaraku, itu para orang-orang tukang ojek, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita sakinah, ketenangan, amin. Keberkatan, amin. Kecukupan, amin. Kesehatan, amin. Kemanfaatan, amin. Dan Allah senantiasa memberikan hidayah supaya kita menjadi orang-orang komunitas ojek atau komunitas ini kepala stasiun, orang-orang yang berguna, orang-orang baik yang insya Allah nanti menjadi penghuni-penghuni surganya Allah. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, manusia ini Allah antar ke dunia dengan beda-beda latar belakangnya, dengan beda-beda pemikirannya, dengan beda-beda kerjanya, semuanya Allah jadikan beda-beda. Subhanallah. Katanya ada seorang tukang naik becak, tukang becak di Malaysia katanya. Ini Allah berikan hidayah kepada tukang becak ini. Katanya kalau 27 hari ya becak biasa bayar. Becak ini biasa bayar sesuai umumnya. Di Malaysia mungkin ringgit. Yang 3 hari ini dia kalau becak gratis. 3 hari ini becak gratis. Suatu ketika yang naik ini pendeta Nasrani yang naik. Setelah bayar, oh Tuhan, saya ini 3 hari ini gratis. Yang 27 hari saya naik becak ini ya biaya seperti umumnya, tapi ini gratis. Ya dengan izin Allah, katanya pendetanya masuk Islam. Nah, itu si Sidik. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, semoga keridhaan Allah malam. Amin. Manusia ini dalam pandangan Allah ini mungkin tukang ojek dengan presiden sama saja. Beda ini kan antar kita dengan kita. Kalau dalam pandangan Allah, mana-mana iman, takwa itu.
Dalam pandangan Allah itu iman dan takwa. Bukan oh ini tukang ojek, oh ini presiden, enggak ada. Nilai ini presiden, ini camat, ini kepala desa, ini ojek, ini kan antara manusia dengan manusia. Tapi antara pandangan Allah, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Di mana orang yang imannya kuat, bertakwa kepada Allah, walaupun tukang ojek, tetap lebih mulia daripada presiden yang tidak taat kepada Allah. Bisa-bisa andaikan presiden ini tidak iman kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, istrinya 100 umpamanya, ada tukang ojek yang iman takwa, ini istrinya presiden nanti dipindah sama Allah menjadi istrinya tukang ojek sih. Bisa nggak? Bisa. Wah, punya Allah semua kok. Menang ya dia mah. Iya bisa. Menang ya. Maka para teman-temanku yang saya muliakan, komunitas ojek, kalau datang sholat, sholatlah dulu, biar berkah. Kemana-mana sholat dulu, karena sholat ini membuat kita jadi tenang. Sholatnya membuat kita jadi tenang. Kita hidup kan numpang ke siapa? Numpang kepada Allah. Allah numpang. Sepeda motor kita sebagai pengojek ini di bumi Allah. Sinar matahari mengandung berapa ribuan vitamin, ini punya Allah. Air minum, siapa yang bikin air minum? Allah. Jalannya lurus, ini buminya punya Allah. Orang naik ojek kepada panjenengan, artinya diketuk oleh Allah. Kamu naik ojek, tutup. Siapa yang mendatangkan Allah? Kita dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ke rumah Allah, salat berjamaah. Karena ini punya Allah, apa saja yang bertentangan dengan Allah pasti akhirnya sial. Berarti kan Anda punya rumah, Anda punya kuli-kuli, kuli yang di rumah Anda pekerjaannya ngelawan sama Anda, bagaimana? Lama-lama dipecat. Maka nggak bisa manusia bahagia, manusia sukses, manusia tenang, manusia selamat, manusia puas hidupnya dunia akhirat, kecuali jikalau manusia taat kepada Allah. Itu pasti. Pasti. Gak bisa manusia itu tenang, bahagia, tentram, manfaat kalau manusia tidak taat kepada Allah. Gak bisa. Gak bisa. Itu Namrud, raja besar. Namrud itu raja dunia. Istananya dari Irak sampai ke Turki. Istana dari Irak sampai ke Turki. Itu Nabi Ibrahim dijatuhkan di dalam apinya Namrud, tungkunya dapur besar di mana? Di Turki itu. Dicemplungin. Allah yang punya api, Allah yang punya Ibrahim, Allah yang punya Namrud, Allah. Buminya bumi Allah. Ya maunya Allah apa? Menyangka Namrud bahwa kehebatan, kekuasaan, kemenangan di kerajaannya, akhirnya Allah masukin nyamuk yang sudah patah satu kakinya masuk ke otaknya, senut. Akhirnya manggil anak buahnya, sini, apa itu sepatumu diantemin ke jidat saya karena panas ini, letak sampai mati. Hina enggak? Hina, Allah hinakan. Karena apa? Karena tidak taat kepada yang punya dunia ini, tidak taat kepada yang punya akhirat ini, tidak taat kepada orang itu Allah yang bikin raja. Jadi nggak bisa sesiapapun kok bahagia, puas hati, tentram, mulia tanpa taat kepada Allah, nggak bisa. Itu katanya Fir'aun saking durjananya mengaku Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Bani Israel
suruh sujud kepada Fir'aun, yang tidak sujud dibunuh mati. Akhirnya sujud kepada Fir'aun, kalau enggak dibantu. Tapi niatnya sujud kepada Allah. Kalau enggak langsung dipotong lehernya. Dia menyangka kebahagiaan, kehebatan dalam kerajaannya. Tidak. Akhirnya Allah lemparkan ke laut. Dia hantam ombak. Ombaknya luar biasa, naik turun. Akhirnya Fir'aun mengatakan, La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel. Sudah sakarat Fir'aun mengatakan, tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Maka Jibril alaihissalam mengambil lumpur laut, dijejelin ke mulutnya. Al-ana wa qad ashtan qabli, sekarang kamu ngomong ini gak ada gunanya. Hanya hancur, matilah dia. Bani Israel dikejar oleh Fir'aun naik ke daratan Jiddah. Fir'aun dengan tentaranya gebur ke laut. Semua yang nyangkanya itu dataran sudah jebur, Allah datangkan ombak, semua mati tanpa tersisa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah mati semua. Ini laut tingkap lagi, lahap jadi daratan lagi. Bani Israel turun lagi ke laut, naik lagi ke Mesir. Akhirnya janda-janda begitu banyak dinikahin oleh Bani Israel. Kira-kira 2 juta tentaranya Fir'aun, semua mati semua. Bani Israel kira-kira 600.000 manusia. Karena apa? Karena ini bumi punya Allah, laut punya Allah, matahari punya Allah, ikan laut punya Allah, angin punya Allah, kita punya Allah, istri kita punya Allah, ini stasiun ini punya Allah, semua besi-besi semua punya Allah. Siapa saja yang melawan Allah pasti dihantam sama Allah. Allah Akbar. Siapa saja yang tunduk kepada Allah, menjunjung hukum Allah, pasti dipeluk sama Allah. Pasti, nggak bisa enggak. Maka para saudara-saudaraku, semoga Allah malam ini turunkan hidayah yang besar. Amin. Keberkatan rezeki yang cukup. Amin. Maka itu orang-orang dari masjid-masjid ke musola keluar 3 hari itu ngapain? Subhanallah. Itu maknanya itu besar sekali Bapak yang mulia. Besar maknanya. Agar kita ada kekuatan iman, bisa sholat jamaah, bisa ngojek dengan baik, agar Allah datangkan keberkahan kepada anak istri kita. Kita di rumah baca taklim sama anak istri kita yang lama, sehingga hati kita penuh dengan cahaya, ketentraman, ketenangan. Sehingga ngojek dapat sedikit, alhamdulillah. Ngojek dapat banyak, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Karena apa? Karena hidup sudah dinaungi oleh Allah dengan cahaya agama. Sudah tentram. Kata orang Jawa itu sudah adem ayem. Di keluar 3 hari itu besar sekali makna. Besar sekali makna. Orang lihat, oh ini orang tabligh ya, 3 hari, 40 hari, ngapain? Besar sekali makna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita hidup di dunia ini sebenarnya untuk cari bekal iman saja dan amal. Karena di dunia ini untuk melampiaskan hawa nafsu, fisiknya nggak kuat. Ya enggak? Andai kan kamu punya istri 4, semakin tua hawa nafsunya semakin kuat, tenaganya yang enggak ada. Ya enggak? Hanya istrinya marah, kemaluan kamu ditendang sama istrinya. Ya enggak? Iya. Karena dunia ini bukan tempatnya. Tempatnya menyempurnakan ibadah, menyempurnakan iman, dan menyempurnakan amal
dan tempatnya. Nanti kalau ini sudah selesai sukses, kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan wali-walinya Allah, bertemu Masya Allah di sana. Baru Allah nikahkan kita dengan bidadari-bidadari yang apabila meludah ke lautan jadi tawar itu laut. Meludah yang kedua, laut jadi manis itu. Di sana senggama dengan bidadari itu 100 kali kita rasanya daripada dengan istri kita. Itu paling kecil itu. Jadi kalau di dunia ini fisiknya nggak kuat, nafsunya mah begitu besar, fisiknya nggak kuat. Kita makan bakso 1 mangkok, mangkok yang kedua, dengan mangkok yang ketiga udah muntah. Kalau di surga mungkin bisa beribu-ribu mangkok. Biar fisiknya kuat, nanti dengan istri kita dengan bidadari luar biasa. Apalagi berjumpa dengan Allah SWT. Ulama katakan kalau hari Sabtu seorang anak di surga menjumpai bapaknya, ibunya di surga. Hari Sabtu, hari Ahad seorang ahli surga yang murid menjumpai guru-gurunya. Hari Senin seorang ahli surga yang guru menjumpai kepada muridnya. Sampai hari Senin orang tua menjumpai kepada anaknya. Hari Selasa seorang umat menjumpai nabinya. Hari Rabu, terus hari Kamis seorang nabi menjumpai umatnya. Silaturahmi. Hari Jumat berjumpa semua, berkumpul, berjumpa dengan Allah SWT. Inilah asli hidup. Adapun ini anda sebagai pengojek ini sedang sendaguro sedikit aja. Nanti akan kembali kepada Allah. Jadi yang belum pernah mencobai keluar 3 hari, para yang mulia, para pengojek, nanti dicoba ya. Siap? Oh, coba 3 hari kok luar biasa, nanti baru menjadi seorang pengojek yang takwa kepada Allah, yang iman kepada Allah, yang barokah. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kecukupan rezeki, kedamaian hidup, mawaddah, sakinah, rahmah. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Yang semua adalah saking banyaknya kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau malam Jumat ini di markas Al-Muttaqin ini ada perkumpulan yang sangat penting. Jadi itulah maknanya Allah antar kita ke dunia untuk itu saja. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan yang semakin baik, semakin barokah, semakin cukup, dan Allah kita memberikan kita bisa naik haji ke Baitullah. Amin ya Allah. Amin. Di bulan Ramadan bisa melihat daripada tanda-tanda kebesaran Allah di Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ya Allah ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ya Allah ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin al-ahya'i. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah ij'alna hudan fi masyaallah. Allahumma ya Allah barik lana fi umurina kulliha. Allahumma barik lana fi umurina kulliha. Allahumma barik lana fi umurina kulliha. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut.
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله ارحمنا بترك المعاصي أبدا والقيدنا واجعلنا من أهل القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المعرفة بك ونسألك فهم النبيين وحفظ الحسين هم الملائكة المكرمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وجزاه الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان السلام عليكم